Puluhan pengusaha gabah mendatangi gudang beras Bulog di Kelurahan Mariorenu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat, 18 April 2025. Kedatangan para pengusaha gabah lokal Bulukumba meminta Bulog setempat untuk menolak pengusaha gabah asal Kabupaten Sidrap memasok beras di gudang Bulog. Mereka meminta pengusaha asal Sidrap agar tidak menurunkan dan memasukkan beras ke gudang Bulog setempat. Alasan para pengusaha gabah di Bulukumba, karena jika pengusaha gabah asal Sidrap mengisi gudang beras Bulog di Bulukumba, maka serapan beras dari petani lambat. Sebab Bulog tak lagi miliki gudang penyimpanan beras, kata juru bicara pengusaha gabah di Bulukumba, Andi Syamsir. Menurutnya, Bulog harus memprioritaskan beras dari pengusaha mitranya di Bulukumba. Selain itu, Syamsir juga mengungkap jika gudang Bulog di Bulukumba sudah penuh maka dipastikan lambat serapannya. Atas kondisi itu, Bulog Bulukumba diminta untuk tidak menerima beras asal Sidrap sebelum beras pengusaha mitra Bulog di Bulukumba diserap. Kedatangan pengusaha ini di gudang Bulog di Mariorenu diterima langsung oleh pimpinan cabang Bulog Bulukumba, Farid Nur. Ia memberi penjelasan ke pengusaha bahwa beras yang diserap dari pengusaha Sidrap berasal dari Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng dan Sinjai. Kami sudah pikirkan solusinya, kami akan tambah sewa gudang satu lagi dalam waktu dekat, kata Farid Nur. Saat ini Bulog Bulukumba masih miliki satu gudang yang berkapasitas 500.000 ton. Gudang tersebut telah disewa dari pengusaha di Bulukumba. Rencananya gudang milik mantan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, akan disewa jika seluruh gudang Bulog sudah terisi. Tuntutan mitra untuk kantor cabang Bulog Bulukumba itu di mana mitra dari Sidrap, mitra melakukan Sidrap tidak memasukkan beras di Bulukumba, kami akan akomodir. Tapi ya tadi kami juga dibantu untuk mencarikan gudang yang ada di sini. Ton Sidrap masuk ke sini karena gudang yang ada di kantor cabang Bulukumba itu rata-rata semua sudah penuh. Tinggal gudang yang ada di Bulukumba yang masih terisi. Ya, jadi kami menyuruh mitra tersebut untuk memasukkan ke sini. Ya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh pihak Bulog sendiri Pak untuk menyerap semua? Apakah memang melakukan penyewaan gudang? Ya. Jadi kami sudah berupaya dan alhamdulillah ada 10.000 ton dan kami sudah ada isi prinsip untuk dipakai mengisi beras. Jadi tuntutannya Pak, mereka menolak pengusaha dari luar begitu? Ya, barangkali karena mereka menolak karena itu tadi pertama kali antriannya agak panjang, kemudian kan space di gudang sini agak sedikit, tapi ya terbatas. Mudah-mudahan dengan adanya gudang 10.000 ton, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di sini. Jadi dari Sidrap ini Pak ndak masuk lagi atau disiapkan lagi gudang lain? Jadi untuk saat ini untuk mitra Maplon yang di Sidrap kami arahkan dulu ke Sinjai. Dan untuk selanjutnya kami akan mencoba agar gudang 10.000 ton itu bisa cepat untuk diisi. Kerja dengan melakukan penyerapan gabah yang ada di Kabupaten Bulukumba dan juga tetap menghasilkan beras yang berkualitas karena biar bagaimanapun beras tersebut untuk masyarakat Bulukumba dan wilayah kerja kami yaitu Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba dan Selayar. Terima kasih teman-teman. Teman-teman berharap sebenarnya ketika pimpinan Bulog memberikan kebijakan yang betul-betul kebijakan yang berpihak kepada mitra, itu sebenarnya ungkapan rasa hati, kekecewaan para mitra yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kenapa? Mereka yang berdarah-darah mengambil gabah yang hancur, gabah yang rusak, gabah yang dari petani, yang dari Pak Babinsa, diambil semua, tiba-tiba menyerap beras dari luar kabupaten, dari Sidrap, yang kapasitasnya besar. Sementara gudang yang ada di Bulog terbatas, spek yang ada di sana terbatas, burunya terbatas, semuanya serba terbatas.
barang yang masuk dari mitra tidak mampu terserap di sana. Apalagi kalau menambah lagi mobil yang puluhan dari kabupaten lain, dari Sidrap. Harusnya kalau kita mau mengambil solusi di sini, carikan spek gudang di Sinjai atau di Jeneponto supaya tidak mengganggu aktivitas gudang yang ada di Kabupaten Bulukumba. Karena ini saja ya, kita di sini sudah kewalahan untuk memasukkan barang di Bulog Bermalam, mobil kita di sini. Buruh juga sudah kewalahan. Buruh sudah beberapa hari mengeluh. Tiba-tiba ada masuk mobil begini kan kecewa. Nah ini yang masuk dari mitra yang dari Sidrap ini, sebenarnya di saat dia membeli gabah, di saat dia ngambil gabah, dia tidak mengatasnamakan mitra. Jadi dia mengatasnamakan tengkulak. Jadi dia bisa mengambil lebih murah harganya. Lebih murah harganya. Kesana digiling. Tapi setelah digiling, bermohon menjadi mitra di Bulukumba. Ini yang jadi masalah, berasnya masuk. Harusnya seandainya sudah ngambil mengatasnamakan tengkulak, biarlah ke sana. Berasnya dia bisa jual umum, dia bisa jual ke mana, dan dia bisa serap di Sidrap juga. Tidak perlu pimpinan cabang Bulog Bulukumba mengambil inisiatif menjadikan mitra orang Sidrap. Itu sebenarnya ungkapan hati semua teman-teman. Jadi saya ini menampung di semua apa yang disampaikan oleh semua teman-teman. Harapan kami, Pak Pinca, tidak mengambil lagi keputusan yang seperti ini, kebijakan yang seperti ini, karena di Kabupaten Bulukumba saja sudah cukup untuk itu. Jadi kalau mau mengambil solusi ya Sinjai, buka gudang di sana yang speknya 5.000, atau Jeneponto yang speknya 5.000. Kalau di Bulukumba sudah cukup, sudah melimpah nih. Sudah melimpah nih. Jadi itu harapan kami, semoga kita ini sama-sama mencari solusinya. Insya Allah. Karena kalau ini yang 5.000 spek 5.000 ini, kalau rekan-rekan yang dari mitra dari Sidrap ini masuk 2 hari penuh. Di mana lagi kita mau serap lagi yang ada di Kabupaten Bulukumba? Makanya teman-teman mengatakan kalau ini masih dilakukan oleh Bulog, masih dilakukan oleh Pak Pinca, maka semua mitra yang ada di Kabupaten Bulukumba menghentikan penyerapan, menghentikan pembelian, menghentikan aktivitas. Karena kami dirugikan, dan yang akan bertanggung jawab ke depan terkait dengan hasil gilingan adalah mitra. Masing-masing punya tanggung jawab. Kita sudah mengatakan kita tidak akan beli dibawa dari harga HPP. Sementara ada mitra lain yang membeli harga di bawah HPP, yaitu mitra dari Sidrap. Ini yang jadi ungkapan hatinya teman-teman semua. Kemudian kalau sudah keluar sebenarnya, kalau sudah keluar semua seperti ke Sidrap, gabahnya sudah keluar seperti itu, ya biarkanlah di sana. Tidak usah kita lagi mau mengambil bagian di situ, karena sudah lepas dia sudah membeli di bawah harga HPP. Kalau sudah di atas HPP ini, kita akan bertahan di sini, mempertahankan harga gabah tidak di bawah dari harga pemerintah, bahkan di atas dari harga pemerintah. Mitra Bulog yang lain misalnya yang seperti itu membeli di bawah harga, yang jadi masalah lagi kalau ada yang memanfaatkan, beli di bawah harga HPP. Contoh misalnya dia beli 5.500, baru dibawa lagi ke mitra Bulukumba. Mitra Bulukumba beli 6.700, berarti 12.000 selisihnya. Kalau seperti ini kan satu mobil saya sudah untung 12. Inilah yang permainan yang seperti ini yang diinginkan oleh pemerintah, yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk ditiadakan, supaya tidak ada lagi tengkulak-tengkulak yang bermain, tidak ada lagi mafia-mafia. Ini sebenarnya programnya pemerintah. Makanya kita saling menjaga semuanya supaya semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Tersampaikan ini keinginannya Pak Presiden, tersampaikan keinginannya, cita-citanya yang sesuai dengan cita-cita membuat tersenyum para petani, membuat bahagia para petani, dan membuat untung para pedagang, dan sukses untuk menyerap gabah 3 juta ton. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.